Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya yang sudah hadir dan sudah gabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, ya tentunya semoga nambah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama mentor, founder, dan eksportir juga, yaitu Kos UTS atau di bawahnya itu Umar Tanu September. Teman-teman bisa cek ya di layar ini. Kami dari Explore. Explore ini komunitas yang bergerak di bidang edukasi ekspor. Kita kantornya ada di Malang. Kantor utama ada di Malang, Jawa Timur. Ada di bagian Jawa Tengah, ada di Semarang, Sukoharjo, Demak, bagian Jawa Tengah. Ini untuk apa cabangnya. Lalu ada di Jawa Barat, ada di Sukabumi. Lalu ada di Bogor, Depok, ya. Lalu juga ada di Jakarta. Nah, ini adalah ada tempat-tempat yang nanti mungkin nanti teman-teman boleh langsung gabung ketika sudah gabung di komunitas Explore You. Ya, malam hari ini kita akan belajar yaitu tentang ekspor daun ketapang. Ya, nah teman-teman pastikan nanti belajar ikutin dari awal sampai akhir karena ini materi yang sangat luar biasa. Ya, materi yang sangat luar biasa, banyak demand-nya, ya, banyak demand. Tapi teman-teman kemungkinan ya mohon maaf ini belum tahu caranya. Ya, mohon maaf ini, belum tahu caranya. Ya, saya lihat ini ada 300 peserta. Saya yakin teman-teman gimana caranya? Ini pasti di otaknya, di pikiran kita ini, gimana caranya kok ada ekspor daun ketapang? Ya, ini untuk apa? Lalu diapain di sana? Nah, insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, ya teman-teman, eh silakan follow sosial media Kos ETS ada di chat Zoom, Instagram, TikTok, Facebook ya. Saya kasih waktu 1 menit, tapi sambil teman-teman follow, saya akan menginformasikan hal yang sangat penting ya dari kami. Oke, sebentar. Oke, nanti tanggal 14 Juni kita ada workshop di Sukabumi ya. Ini adalah bentuk support kita kepada teman-teman semuanya. Jadi langsung praktek di lapangan Sukabumi Jawa Barat Salabintana. Ini nanti khusus untuk teman-teman yang memang benar-benar ingin berkelanjutan ya. Berkelanjutan ini artinya dibimbing sampai teman-teman memang benar-benar bisa. Nanti tahapan-tahapan seperti apa termasuk nanti ada apa namanya praktek ya, praktek dengan buyer itu nanti seperti apa di awal, nanti ada simulasinya ya, ada simulasi di tempat. Nah, insya Allah nanti tanggal 14 Juni nanti khusus teman-teman yang memang benar-benar mau ya, ini khusus tanaman hias tapi bisa apa namanya teman-teman nanti praktekkan di produk-produk apa selain itu ya. Baik, seperti itu pembukaan dari saya. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos Pres. Silakan, Kos. Baik, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Encang-encing, Nyak Babe, Pak Dibude, Pak Lek Bule, Hande Tolan, Andre Taulani, Maimunah, Maesaroh, Didi, Silvi Siska, Edi Susanto, dan sebagainya macamnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, yang jawabnya amin kenceng, semoga dimudahkan rezekinya ya. Dimudahkan urusannya, dimudahkan jodohnya. Yang belum punya jodoh, yang sudah punya jodoh kayak Pak Edi, jangan kenceng-kenceng aminnya Pak Edi. Nanti Pak Edi Susanto Manulang nikah lagi nih kali ini. Jadi kalau bisa ini ada istrinya nunggu di belakang. Jadi hati-hati kalau mau amin nunggu istrinya nggak ada dulu silahkan diaminkan. Jadi yang belum punya jodoh semoga dimudahkan jodohnya. Yang belum memiliki anak semoga dimudahkan memiliki anak. Yang lagi belum memiliki rumah semoga dimudahkan memiliki rumah. Dan intinya dimudahkan segala urusan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai membahas daun ketapang, bagaimana daun ketapang itu kok bisa menjadi nilai ekspor? Nanti ada prosesnya, saya ajarkan. Prosesnya diapain dulu, terus termasuk mencari buyer. Jadi nanti kita akan praktek mencari buyer kepada Bapak Ibu semua di sini. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak kenali. Jadi kalau tak kenal saya sayang-sayangan dengan Bu Siska, Bu Silvi dan sebagainya macamnya itu berbahaya.
Karena pepatah yang dulu kan tak kenal maka tak sayang, itu berbahaya. Jadi saya lebih senang tak kenal maka tak kenalin. Perkenalkan, nama saya Umar Tanui September, atau lebih enaknya Umar Tanu September, atau biasa disingkat dengan UTS. UTS atau Coach UTS. UTS itu singkatan dari Umar Tanu September, bukan ujian tengah semester. Nanti dikiranya ini ujian tengah semester yang nggak pernah lulus UAS. Nah, lulus Pak. Jadi saya UTS, UAS juga lulus. Jadi, dan saya disclaimer ya, walaupun saya UTS Umar Tanu September, bukan keluarga dari Bapak Haritanu Sudibyo, bukan. Karena saya juga kalau keluarga dari Pak Haritanu, mungkin saya sudah ngurusi RCTI atau Partai Perindunya di sana. Jadi untungnya saya tidak ini, jadi saya di sini aja ya. Dan saya juga bukan keluarga dari atau kakak dari Ustadz Abdul Somad ya. Nah, nanti bilang, loh ini jangan-jangan kakak dari Ustadz Abdul Somad. Bukan. Ustadz Abdul Somad kan biasanya disingkat UAS. Ini UTS, jangan-jangan adiknya. Bukan, Pak. Hanya kebetulan aja singkatannya kurang lebih mirip. Jadi saya bukan keluarga dari Bapak Haritanu Sudibyo dan juga bukan dari keluarga Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini saya siapa? Saya ini eksportir dan juga memiliki founder komunitas Ekspor Yuk. Ya, saya jelasin dulu. Jadi mulai dari eksportir. Saya eksportir apa? Saya ini sebenarnya eksportir trader. Saya bukan produsen. Nah, eksportir trader itu apa? Nanti saya jelasin. Tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu nanti saya jelasin di slide-slide selanjutnya. Jadi eksportir trader itu apa? Mediator apa? Broker apa? Jadi jangan dikira Bapak Ibu kalau misalkan mau ekspor itu harus punya produk. Jadi jangan dikira Bapak Ibu itu mau jadi eksportir, Ibu harus memiliki pabrik. Ibu harus memiliki toko, Ibu harus memiliki kebun. Tidak. Bahkan saya yang di hadapan Anda ini sampai sekarang pun tidak memiliki pabrik, tidak memiliki toko, tidak memiliki kebun, tidak memiliki tambak dan sebagainya macamnya. Saya ini trader, kadang juga broker. Apa itu nanti saya jelasin. Ya, intinya saya ekspor beberapa produk. Yang pertama saya dulu awal ngerti ekspor itu gegara daun pisang. Jadi saya ini eksportir daun pisang, lebih dikenalnya eksportir daun pisang dulu. Sekarang ekspornya tidak hanya daun pisang, tapi juga pernah ekspor produk food and beverage, produk makanan yang ada di Kota Malang. Loh, kok Kota Malang? Karena saya berada di Malang, Pak Ibu. Jadi saya ini orang Malang, jadi saya pernah mengekspor seperti keripik apel, keripik pisang, untuk keripik buah-buah yang ada di Kota Malang. Kemudian saya juga pernah ekspor briket dari arang batok kelapa, ya, bukan dari arang kayu, yang dari batok kelapa. Kemudian saya juga pernah ekspor seperti buah-buahan, pisang Cavendish, buah stroberi, dan buah naga. Pernah juga perempahan seperti kunir dan sebagainya, tapi yang rajang, yang kering, bukan yang basah, bukan kunir yang kering. Kemudian saya juga ekspor eh, mesin, ya pernah. Sabun Harmoni juga pernah, Bapak Ibu. Jadi saya ini eksportir sabun Harmoni juga pernah. Jadi Bapak Ibu yang pemakai sabun Harmoni itu saya ekspor ke Arab Saudi, Pak Ibu. Jadi Arab Saudi itu sangat suka sabun yang wangi-wanginya kayak gitu. Karena sabun Harmoni kan wanginya kenceng ya Bapak Ibu, buah-buahnya kan kenceng itu. Mereka senang sekali dengan sabun Harmoni itu. Terus kemudian saya ekspor Gaharu juga ke Arab Saudi. Kemudian yang terupdate insya Allah juga akan, tapi insya Allah ya, saya tidak akan sebutkan aja dulu, nanti takutnya saya gagal, saya tidak enak, karena kalau diungkapkan kadang-kadang itu tidak berhasil, jadi saya nanti aja. Terus kemudian saya juga teman-teman memiliki permintaan ya, permintaan untuk produk ikan bawal. Jadi teman-teman, saya ada buyer yang membutuhkan ikan bawal itu 100 ton. Buat teman-teman yang daerah pesisir, karena nanti kita akan bahas tentang yang daerah pesisir semua ya. Daun ketapang ini juga hidup di daerah pesisir. Jadi daun ketapang itu daun yang tumbuh di daerah pesisir. Ya, atau teman-teman yang dekat dengan daerah pesisir itu rezeki hari ini. Kenapa? Karena saya tidak hanya butuh daun, akan membahas daun ketapang, tapi saya juga membutuhkan ikan bawal. Bawal itu tambak, bukan tambak ya, ikan tawar ya, bukan ikan laut ya. Jadi tapi biasanya orang-orang pesisir yang bikin kayak gini. Jadi teman-teman yang memiliki ikan bawal, ya, ikan bawal putih, nanti saya sebutkan. Tapi syaratnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya memiliki 4 aturan. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengikuti Zoominar ini sampai akhir, ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak
di blacklist ketika ikut Zoom lagi. Yang kedua, Bapak Ibu harus mempersiapkan catatan. Jadi kalau nanti ada yang penting, saya harap dicatat. Kalau saya bilang catat, silakan dicatat. Oke. Yang ketiga, harus aktif untuk menjawab pertanyaan di kolom chat. Jadi ketika saya nanti bertanya kepada Bapak Ibu di kolom chat atau pertanyaan seperti ini, saya minta Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat atau kalau misalkan saya minta reactionnya, Bapak Ibu silakan reaction yang ada di Zoom itu, mau jempol atau love pay atau apa silakan nanti seperti itu. Jadi silakan minta reactionnya. Harus aktif ya seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu sudah harus follow Instagram, TikTok dan Facebook saya. Jadi Bapak Ibu silakan follow Instagram, TikTok dan Facebook saya yang ada di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silakan follow Instagram, TikTok, Facebook yang ada di kolom chat. Saya akan mulai materinya setelah Bapak Ibu follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Saya kasih waktu 2 menit yang belum follow dari tadi. Silakan. Kenapa aku harus follow coach? Yang pertama, Bapak Ibu akan saya kasih insight-insight tentang ekspor. Saya sering berbagi database buyer juga. Saya berbagi peluang juga. Saya berbagi info ekspor terbaru. Jadi silakan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, silakan follow Instagram, TikTok, Facebook saya. Saya kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. Silakan diklik aja linknya. Saya izin off cam dulu. Saya akan siapkan materinya. Jadi saya tunggu 3 menit. Nanti kalau sudah banyak yang sudah follow Instagram TikTok saya akan buka mikrofon dan kameranya dan akan saya mulai. Jadi silakan Bapak Ibu, saya mulai 3 menitnya mulai dari sekarang. Silakan follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Saya izin off cam dulu.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan cinyak Babe, Pak D, Bude, Pak Lipuli yang sudah follow Instagram, TikTok, Facebook saya. Insya Allah beberapa hari ke depan saya juga akan berbagi informasi ya di sini. Jadi Bapak Ibu silakan. Saya ulangi lagi, yang memiliki bawal putih size 300 hingga 400 ya. 300 sampai 400 gram, bukan yang all size ya. Bawal putih yang size 300 400 silakan Bapak Ibu DM saya di Instagram atau di TikTok saya. Silahkan DM saya di sana, di Facebook juga boleh ya, di Messenger silahkan Bapak Ibu DM saya yang memiliki, saya butuh sebulannya yang siap suplai 10 ton setiap bulan ya, setiap bulan yang butuh yang siap suplai 10 ton saya akan ambil. Sistemnya gimana? Kita timbang bayar. Jadi Bapak sampai ke tempat kami barangnya, maksudnya nanti kita akan bayar cash. Jadi seperti itu, kita akan bayar cash ketika sudah masuk dan kita cek QC sudah bagus, kita akan bayar cash di situ. Jadi Bapak Ibu silakan yang memiliki, saya ulangi lagi, bawal putih size 300 hingga 400 ya, yang siap supply 10 ton tiap bulan. Saya pengen yang rutin karena kita enak loh ini. Mana ada mentor yang ngajak kolaborasi kayak gini. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memiliki suplai rutin setiap bulan 10 ton, Bapak Ibu saya mohon dengan sangat untuk kerjasama dengan saya. Saya siap, nanti Bapak Ibu tawarkan aja harganya ke berapa, kita negosiasi di situ. Ya, silakan Bapak Ibu DM saya yang memiliki, yang tidak memiliki jangan, mohon maaf jangan untuk DM dulu karena nanti akan memperbanyak list DM saya. Saya jadi nanti akan mohon maaf memakan waktu. Jadi silakan Bapak Ibu yang siap supply untuk bawal putih tersebut. Oke, itu sekilas untuk permintaan saya, untuk penawaran dari saya dan teman-teman. Kita juga memiliki komunitas. Jadi nanti saya utamakan juga yang berkomunitas di Explore Yuk saya. Jadi nanti untuk permintaan bawal putih juga saya utamakan member komunitas Explore You. Nah, apa itu Explore You? Nah, ini dia. Explore You ini apa? Explore You ini nah ini ada You-nya aja. Nah ini You, Explore You. Jadi Explore You itu adalah komunitas yang saya bentuk untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar dan pengen jadi eksportir. Kenapa? Karena di dalamnya sudah saya siapkan lebih dari 100 video tutorial. Jadi ada lebih dari 100 video tutorial yang bisa teman-teman pelajari kapan saja, di mana saja, asal ada koneksi internet. Yang kedua, Bapak setelah belajar itu, saya harus wajibkan Bapak Ibu belajar. Setelah belajar, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan konsultasinya di grup support aplikasi Explore You. Nah, di grup support itu nanti saya pribadi sebagai mentor utama di Explore You, sebagai founder dari Explore You, dan juga mentor-mentor yang lain, ada mentor Coach Rizky, Coach Vino, dan sebagainya macamnya, termasuk Coach Ajis nanti yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nanti selain saya juga akan dibantu pertanyaannya. Pertanyaannya bebas tentang materi, tentang praktek di lapangan, kok ada kendala, kok ada perbedaan di situ, kok berubah, itu nanti silakan dikonsultasi di grup support itu. Di grup support itu teman-teman juga bisa kolaborasi. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan Pak Didi Lampung Selatan ini adalah eksportir daun ketapang. Nah, ternyata bayarnya mintanya daun pisang. Nah, nanti Pak Didi bisa share di grup support. Misalkan, halo guys, saya ada permintaan daun pisang. Saya bukan eksportir daun pisang. Siapa yang memiliki daun pisang? Silakan kerjasama. Nanti saya bisa jadi DM Pak Didi atau Pak Taufik Rifai juga mungkin DM Pak Didi dan sebagainya. Itu enak Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ekspor tuh enak kolaborasi. Jadi seperti tadi saya butuh bawal. Nah mungkin saya karena saya juga bukan eksportir, bukan produsen bawal. Saya pasti ngajak kerjasama dan itu enak Pak seperti itu. Jadi kita ekspor tuh jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa kita komunitas. Kita enak kerjasama di situ. Nah itu untuk grup support. Kemudian kalau di ekspor yuk nanti Bapak Ibu ada kendala ketika negosiasi dengan si buyer. Misalkan Pak Dery, Bu Dery Bipriansyah atau Pak Dery Bipriansyah ini atau Pak Vicky Vicky ini pas nego dengan si buyer ini alot. Waduh susah banget kok nggak deal-deal ya. Nanti silakan japri pribadi dengan saya. Saya ulangi lagi, silakan japri pribadi saya di aplikasi Explore. Saya akan mengarahkan Bapak Ibu. Nanti Pak, coba arahkan ke sini. Coba nego seperti ini. Oh itu berbahaya Pak, skip saja. Kalau saya bilang berbahaya, skip insya Allah ikuti saja. Kenapa? Karena itu yang terbaik buat Bapak Ibu. Kalau saya bilang lanjut Pak, ini lakukan gini, nego seperti ini,
itu berarti bagus, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti silakan japri pribadi dengan saya di aplikasi Explore You. Sampai kapan, Coach? Sampai closing ekspor. Kalau nggak closing, saya dampingi lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada lagi. Jadi misalkan bayarnya Bapak Ibu, bayarnya Pak Dedi, Pak Didi, Pak Taufik, Pak Dery, Pak Vicky datang ke Indonesia. Ada kan buyer datang ke Indonesia, misal Taufik Rifai, I want to visit your country, I want to visit your site, your factory, or visit apapun itu, pengen melihat produk Bapak Ibu, jangan ditolak, Pak. Karena ketika buyer itu mau datang ke Indonesia, itu peluang closingnya itu 50% ke atas. Beneran. Itu nggak mungkin buyer itu datang ke Indonesia dengan biaya yang besar itu hanya cuma main-main. Nggak mungkin. Dia itu mau membuat bisnis dengan Anda. Jadi ketika datang, itu optimalkan Pak Ibu. Tapi kenyataannya banyak eksportir pemula yang gugup. Yang kadang itu ketika buyer datang, aduh ini mau ngomong apa ya, ngomong gimana ya. Misalkan Pak Bambang Soekarno Wibowo ini didatangi buyer, enaknya ngomong apa ya ini, gimana. Bapak Ibu bisa japri saya, minta bantuan untuk didampingin. Saya akan ke kota Bapak Ibu, saya akan ke pabrik Bapak Ibu, saya akan ke tempat supplier Bapak Ibu, kita guling bareng-bareng. Jadi saya akan bantu ngomong ke si buyer. Si bayarnya datang, yuk kita guling bareng-bareng Pak. Tapi kalau minta tolong saya jangan dadaan. Bayarnya datang besok, hari ini Bapak WA saya. Coach, besok bayarnya datang. Ya ilah Pak, jangan gitu. Jadi Pak Apri, Pak Lembang, Pak Sigit, Pak Winter Guntur, misalkan bayar datang seminggu kemudian, sekarang sudah harus japri saya Pak. Coach, tolong bantu dampingin saya di lapangan. Bayarnya mau datang minggu depan, pas hari Idul Kurban misalkan gitu ya, minggu depan itu di kota ini ya siap, nanti saya minta datanya, saya pelajari, dan saya akan siapkan skenario yang terbaik buat Bapak Ibu. Bu, nanti ke supplier ngomong gini, bayarnya saya handle, Bapak nanti gini-gini, saya yang atur Pak Ibu. Enak ya Bu ya, saya dampingin seperti itu, kira-kira enak ya. Enak, kalau enak silakan reaction jempolnya. Saya bantu Bapak Ibu di situ. Jadi saya tidak tinggal Bapak Ibu, tidak. Siapa yang mau, saya dampingin seperti itu. Saya ke lapangan Pak, saya totalitas, jadi saya mau ke lapangan. Ya, saya mau ke lapangan ke Bapak Ibu, saya kunjungi Bapak Ibu. Seperti itu. Ya jangan takut nanti, loh coach UTS nanti dikasih makan apa? Konten nasi. Ya, saya pokoknya sampai kasih nasi, saya kasih sayur itu saya sudah senang. Tenang aja Pak Ibu, ikan asin saya juga senang, gitu kan? Intinya santai saja. Nggak usah bingung-bingung, wah ini dikasih makan burger. Enggak, saya malah nggak suka burger, saya nggak suka macam-macam. Saya ini orang dulunya ojol, Pak. Jadi saya itu dulu ojol, saya itu makan nasi sama ikan asin udah biasa. Jadi malah sampai sekarang saya senang, ya kan? Ya dengan ekspor itu alhamdulillah saya di Allah karuniai masih 3 anak, istri masih satu, ya kan? Rumah satu, ya kan? Ada yang nambah istri 3, jangan istri satu aja. Ya, terus kemudian villa sedikit, villa satu, mobil idaman, moge idaman, itu ya intinya seperti itu. Ya, tapi makan saya masih tetap sama, Pak. Saya juga masih makan weci. Weci tahu nggak? OT-OT atau apa gorengan lah pokoknya. Saya masih senang. Jadi kalau di base camp, kita juga memiliki base camp, Pak. Base camp itu saya selalu gorengan sama kopi. Itu karena sudah dari dulu saya, Pak. Nggak tahu. Jadi saya jangan jangan takut kalau Bapak Ibu nanti ngundang saya. Coach, tolong dampingin ada buyer datang. Pak Edi Susanto langsung ngasih saya makan ikan. Wah, saya senang. Ngasih makan tempe. Wah, senang. Senang aja, santai aja. Nggak usah ikut bingung-bingung. Yang penting apa? Deal dulu bayarnya. Nggak usah mikirin saya. Ya kan? Yang penting deal bayarnya dulu. Yuk kita baru mikir yang lain. Ya kan? Mau ngasih saya uang saku atau terserah. Yang penting deal dulu. Kan asik. Ya kan? Yang penting deal dulu baru kita ngomong yang lain. Kita nggak usah ngomong-ngomong yang macam-macam. Nanti mau deal aja belum. Kok ngomong aneh-aneh. Ya udah. Yang penting deal dulu. Setuju kan? Setuju ya? Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita ada pendampingannya juga. Pendampingannya lewat online, juga offline. Offline, Bapak Ibu bisa datang ke basecamp kami. Basecamp kami itu, basecamp utama ada di Kota Malang, di saya sendiri. Ya, kemudian alamatnya nanti ada di aplikasi Explore You ya, silahkan dicek di sana. Terus kemudian basecamp yang workshop, ada workshopnya, tempat untuk produksi. Kita ada tempat produksi namanya tanaman hias. Yang pengen belajar ekspor tanaman hias, itu ada di Sukabumi, basecampnya. Di Jawa Barat itu ada di Sukabumi.
Itu yang ada workshopnya. Yang tidak ada workshopnya ada di Jakarta sama di Bogor. Di Jawa Tengah ada juga di Semarang, Demak, dan Sukoharjo. Silakan Bapak Ibu yang tempatnya berdekatan dengan situ datang Pak. Silaturahim. Jangan sombong Pak. Waduh, nggak mau datang. Jangan. Jangan takut nanti, wah nggak bawain apa ya. Nggak usah bawa apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bawa diri aja siap. Yang penting sudah belajar video tutorial di Explore You. Harus belajar dulu. Kalau nggak belajar saya nggak senang. Kenapa? Datang ke sana saya tanya, sudah bikin ini, apa itu? Waduh, pusing saya kayak gitu. Ya, Bapak Ibu harus belajar dulu. Kalau sudah belajar, sudah praktek, datang ke base camp. Coach ini kok gini ya? Kayak besok Senin tuh ada member Explore You yang saya suruh datang, malah saya paksa datang. Bu, Senin harus datang. Karena mau closing, terus kok agak alot. Saya mau datang, saya briefing di sini. Itu enaknya di base camp kita ada di beberapa tempat tadi, ada di 7 tempat. Ya, silahkan Bapak Ibu datang ke sana, ya silaturahim seperti itu. Saya dampingin mereka teman-teman sampai kapan? Sampai closing lagi, sampai closing. Terus kemudian yang keren lagi, yang tidak kalah keren adalah pendanaan ekspor. Jadi Bapak Ibu yang butuh pendanaan ekspor, kita siap. Jadi kurang apa lagi? Belajarnya kita ada video tutorialnya, ada kendala di grup, negonya susah, chat saya, bayarnya datang ke Indonesia, chat saya datang, ya kan? Bingung mau belajar online, belajar offline sudah ada. Intinya Anda praktek dapat bayar, kurang dana silahkan japri saya. Nanti kita ada pendanaan ekspor, bukan pendanaan untuk buka usaha atau untuk transaksi lokal. Mohon maaf, saya ulangi lagi, bukan transaksi lokal tapi untuk ekspor. Nah, untuk pendanaan ini berapa? Kita maksimal 10 miliar per transaksi. Mau 5 miliar aman, 3 miliar aman, 10 miliar maksimalnya. Kalau bisa, transaksinya yang di atas 1 miliar. Karena kalau masih di bawah 1 miliar, mohon maaf, kita mungkin agak reject. Karena pasti keuntungannya kecil. Ya kita tidak mau. Jadi saya mendidik Bapak Ibu dapat cuan gede. Ekspor harus cuan gede. Ya kan? Kalau bisa cuannya 3 digit, bukan 2 digit lagi. Jadi Bapak Ibu silakan pendanaan ke ekspor yuk. Terus sistem bunganya gimana? Tidak pakai bunga, tidak pakai riba, Pak Bambang, Pak Taufik. Kita tanpa bunga, tanpa riba. Sistemnya gimana? Bagi hasil. Loh, fair kan? Dapat banyak kita bagi bareng, dapat sedikit bagi bareng. Sistemnya apa? Kita kerja bareng. Saya bukan kayak Bang Titil yang tak kasih uang, jaminanmu mana? Saya tidak. Karena kita sistemnya tanpa bunga, tanpa riba, sistemnya bagi hasil, dan kemudian kita tidak pakai jaminan rumah Anda, tidak pakai jaminan BPKB mobil Anda, kita cukup pakai jaminannya adalah draft LC-nya saja. Jadi LC-nya itu nanti diberikan ke atas nama kami. Jadi Bapak Ibu, LC itu letter of credit. Jangan pikir yang macam-macam nanti Pak Didik Lampung ini macam-macam nanti. Wah, LC. Waduh, ini jangan-jangan coach UTS ini macam-macam nih. Bukan, Bapak Ibu, bukan itu. Bukan LC yang Bapak Didik maksud. LC yang dimaksud ini adalah sistem pembayaran ekspor, di mana kita akan dibayar nanti kalau kita sudah kirim, Pak. Kalau kita sudah berhasil kirim, kita kan dapat dokumen. Dokumen ekspornya kita serahkan ke bank. Bank itu akan nanti kalau sudah diberikan ke bank yang dibayar, mereka akan bayar ke kita. Pembayarannya dilunasin ke kita. Jadi bayarnya belakangan gampangnya gitu. Nanti apa itu LC, jenis-jenis LC, bagaimana menghitung harga jual ekspor, saya jelaskan di video ekspor yuk, sudah jelas semuanya. Jadi di video ekspor yuk sudah jelas, sudah saya jelaskan nanti. Jadi Bapak Ibu silakan nanti belajar di sana untuk pembayaran ekspor. Yang jelas LC-nya nanti diberikan ke atas nama kami. Ya, setelah itu kita sistemnya bagi hasil dong. Bagi hasilnya berapa? Negosiasi, Pak. Jadi Bu Julita, Bu Darmiati, Bu Ayi, Pak Abil, nanti misalkan mau bagi hasil kita nego dulu. Berapa ini enaknya? 40-60, 50-50 atau 100% ke saya. Lu enak tahu 100% ke saya. Jadi Bapak Ibu enggak bayar lagi ke saya. Ya kalau siapa tahu Bapak kilaf kan, ya 100% buat coach saja. Ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalkan cuma dikasih, oh coach 30 aja, 40, ya pokoknya negosiasi Pak, Ibu. Kita negosiasi dulu, dan nanti sistemnya kita kerja bareng. Jadi nanti tim saya datang ke lapangan juga, ngecek barangnya, seperti itu. Jadi
Kalau dikasih barang semua 100% ke saya, keuntungannya ya alhamdulillah gitu ya. Semoga Bapak Ibu mengaminin gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kita sistemnya bagi hasil. Negosiasi lagi. Terus tanpa sita. Ya apa yang kita sita? Bapak nggak menyerahkan jaminan ke saya, ya kan? Tanpa jaminan seperti itu. Tapi syaratnya nanti pasti ada tim yang akan datang ke rumah Bapak Ibu, ke supplier Bapak Ibu. Nanti tim saya yang akan ngobrol dengan supplier secara pribadi. Jadi kita akan mengetahui kebenaran berita dari Bapak Ibu. Dan kita kerja bareng. Produksinya kita cek bareng, pas packaging kita cek bareng, kirim kita cek bareng Pak Ibu. Tuh enak toh? Sudah apa? Belajar sudah disiapkan, konsultasi di grup, Japri saya, Basecamp sudah ada, bayar datang minta dampingin, butuh dana tinggal minta, ya kan? Setelah minta nanti ketika nanti pas di ACC, tim saya ke lapangan, ngecek bener nggak barangnya, bener nggak speknya, ada nggak suppliernya, bisa bayar nggak ini nanti suppliernya, ya seperti itu. Ya seperti itu Pak, kan asik. Mana ada Pak Ibu mentor yang bisa seperti itu all out buat Bapak Ibu. Yang siap seperti itu, pendanaan dan sebagainya, silakan reaction jempol. Saya ingin lihat siapa yang siap didanai ekspornya, yang siap didampingi ekspornya, yang siap dibantu ekspornya. Silakan reaction jempol. 25 orang saja. Oke, ternyata cuma 30 orang saja sekarang. Baik, nanti Bapak Ibu akan kita bantu. Ingat seperti itu. Jadi itu sekilas untuk diekspor yuk ya buat Bapak Ibu yang pengen nanti ajukan pendanaan dan pengen join komunitas ekspor yuknya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan lanjut untuk kita bahas untuk daun ketapang, ya kan? Ada yang tahu nggak daun ketapang itu? Silakan sebelum saya mulai nih, kita akan bahas tentang yang spesifik yang kadang ekspor itu harus produk yang wah gitu kan. Ya kalau saya sekarang juga saya mau melambah ke sedikit palm oil ya. Saya mau menambah ke situ. Dulunya saya cuma daun pisang, Pak. Nah, di sini saya pengen untuk newbie, pemula seperti Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya juga seperti Bapak Ibu dulu. Kita jangan yang muluk-muluk dulu, jangan yang terlalu tinggi. Kita ambil produk yang maybe murah saja atau dapat ya kita gampang mendapatkannya, maybe di sekitar kita, tapi dapat cuannya gitu loh ya kan? Salah satunya adalah daun ketapang. Saya omong salah satunya, berarti ada yang lain. Salah satunya adalah daun ketapang. Nah, daun ketapang ini, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui itu sangat melimpah di daerah pesisir. Jadi yang daerah pesisir yang hidup di daerah pesisir kalau di Jawa Timur itu yang tapal kuda kayak Probolinggo, Pasuruan, Gresik dan sebagainya macamnya di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, daerah pesisir pasti banyak daun ketapang. Siapa dari teman-teman di sini yang banyak daun ketapangnya? Silakan sebutkan kota Bapak Ibu di sini. Silakan. Bapak Ibu hidup berdomisili di kota apa? Silakan jawab di kolom chat. Bapak Ibu ini di mana? Sulawesi Tenggara. Oke, Lampung juga, Surabaya baik. Lampung, Aceh juga banyak ya. Oke, Pontianak banyak. Ambon banyak. Aceh, banyak nggak Pak? Jawab ada atau tidak di tempat Anda. Aceh ada, misalkan gitu ya. Demak ada. Daun ketapang. Karena nanti kita bahas daun ketapang ternyata nggak ada di tempat Anda kan percuma. Jadi saya akan mendidik Anda untuk menjadi eksportir produsen daun ketapang. Ini bukan trader. Kenapa? Karena daun ketapang itu mudah banget mengelolanya. Ya. Terus kemudian Amalia juga Demak, Tegal, Cilacap, Bolang, Lampung. Ada nggak? Coba jawab ada gitu kalau ada. Cilacap ada, Cianjur ada gitu ya. Oke, di mana nih? Aceh sangat melimpah. Oh ya 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 ya. Aceh di Bangka Belitung, Batam itu banyak ya. Mataram, Bogor, Probolinggo, Kediri banyak tau Pak? Saya baru tahu nih Kediri. Ara, Ara, halo Kediri, Pekanbaru, Jawa, Banyuwangi, insya Allah ada nih, saya tahu ini Banyuwangi. Pekanbaru saya kurang tahu ya. Coba ada nggak di tempat teman-teman ada gitu, misalkan ada ya. Ini Cirebon ada. Oh Cirebon ada ya. Saya baru tahu Cirebon ada nih. Kota pesisir ya, bener ya. Do Kepanjen, Kepanjen ada tapi nggak terlalu banyak sih. Kayaknya ada tapi nggak terlalu banyak. Pekanbaru, Palembang, Tasik, Malang, Malang jarang sih Malang. Ada nggak jarang banget Malang kota loh ya. Cilegon
Pantai Anyer banyak, gitu ya. Belitung banyak, ini pasti nih. Sumbernya Belitung nih. Bangka, Belitung sumbernya. Sulawesi Selatan, Semarang, Bekasi, Medan. Saya tutup chatnya. Terima kasih partisipasi ya. Oke, Jogja ada. Tapi saya yakin nggak sebanyak di Belitung kayaknya ya. Sulawesi Tenggara banyak pasti. Ini Karawang saya kurang tahu ya. Medan, Sukabumi, Cilacap banyak sekali ya. Jadi di sini. Jadi, sebentar saja dulu. Jadi teman-teman, di sini saya melihat banyak sekali teman-teman yang ada potensi daun ketapang. Yang ada nggak? Saya tertarik sih. Ada yang nggak ngerti daun ketapang nggak? Silakan eh, reaction reaction. Ada nggak yang nggak ngerti daun ketapang? Oh, ada. Nggak ngerti nih. Pak Riki Manufando nggak ngerti. Pak Umam juga nggak ngerti. Muhammad Hasan nggak ngerti. Galang nggak ngerti. Ya Allah, daun ketapang nggak ada yang tahu. Ya Allah, ya Allah. Dan nanti gini aja. Silvi juga nggak tahu. Oh my God. Aisyah juga nggak tahu. Ya Allah. Coba cari nanti di internet ya. Yang nggak ngerti daun ketapang. Berarti teman-teman dari ratusan ini ada belasan orang yang tidak ngerti daun ketapang ya. Tapi enggak apa-apa, ikuti aja dulu ya. Nanti di internet cari aja daun ketapang tuh kayak gimana bentuknya. Bentuknya tuh lebar ya, lebar kayak ya lebar. Nanti cari di internet, gambarnya susah di sini. Ya, nanti cari di internet. Ya, semoga tahu daun ketapang di situ. Oke, sekarang kita akan bahas daun ketapang di sini. Nah, saya buka filenya dulu Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas bagaimana mendapatkan miliaran. Ini omset ya. Ini omset. Jadi bagaimana mendapatkan omset 1,2 miliar dari ekspor daun ketapang. Jadi ini adalah omset. Saya ulang lagi ya. Omset dari daun ketapang. Bukan untuk cuannya. Cuannya nggak sampai sekian. Cuannya kalau 50% insya Allah masih ikan. Nah, kalau 600 juta kurang tuh Pak. Kurang. Ya kalau kurang jangan di sini. Kayaknya bukan tempat untuk Anda. Kalau saya sih cukup. Kalau sini malah lebih. Ya di sini. Jadi kita akan bahas tentang daun ketapang ini yang nggak tahu daun ketapang ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Biasanya daun ketapang itu dipakai untuk yang budidaya ikan cupang kalau di Indonesia. Jangan coret-coret dulu Bapak Ibu. Halo, jangan coret-coret dulu ya. Kalau mau screenshot silakan screenshot saja. Saya disable dulu. Oke, silakan yang mau di screenshot mungkin kepencet tadi ya. Jadi yang memiliki, sorry, kalau yang bingung daun ketapang itu untuk apa, itu untuk kalau di Indonesia, itu sering untuk penyeimbang pH, untuk menurunkan pH di ikan cupang biasanya ya. Yang untuk yang ikan cupang, yang budidaya ikan cupang, ikan udang untuk udang, itu biasanya dipakai untuk penyeimbang pH di airnya di situ. Kalau pH-nya terlalu tinggi itu nggak baik untuk si ikan, maka dikasih daun ketapang ini. Nah, selain itu juga untuk makanan. Kerennya lagi, selain untuk penyeimbang pH, daun ketapang itu juga digunakan untuk makan si ikan itu juga bisa. Untuk bahan makanan juga. Selain itu, kalau untuk obat-obatan juga bisa digunakan untuk menyembuhkan diare, infeksi. Kalau pas luka, ditutupin itu sembuh. Daun getahnya di situ ya. Kemudian ada yang di pokoknya kalau orang-orang zaman dulu ya daun ketapang itu yang masih belum kering loh ya kalau untuk luka itu dikremes di apa ya dikremes-kremes tutupin luka itu sembuh Pak. Enak itu cepat sembuhnya. Jadi Bapak Ibu yang daerah pesisir tuh enak tuh luka tinggal dikremes daun ketapang ditempelin jadi itu ya. Ya kalau kalau belum dapatkan betadin dan sebagainya macamnya pakai itu untuk mengurangi infeksi. Kemudian yang paling biasanya sering dipakai oleh industri kecantikan ya skincare untuk kecantikan kulit bahannya. Tapi yang jelas ini untuk apa ya bahan campuran bukan untuk yang ini. Kemudian kalau kita ngomong daun ketapang di tempat Bapak Ibu tadi di Aceh, Bangka dan sebagainya macamnya, berapa harganya? Silakan jawab di kolom chat. Saya pengen ngerti berapa harga daun ketapang di tempat Bapak Ibu. Kalau gratis bilang gratis, tinggal ngambil ya gratis malah Pak Ahmad ya. Gimana nih Pak gratisnya Pak? Gak laku malah, bener Pak Asep. Dibuang sia-sia, melimpah di tempat kita. Pak Aswan belum tahu.
Pak Bu Amalia gratis, Bu Silvi gratis, Pak Zuhelmi juga gratis, free Winter Guntur, gratis juga dari Pak Muhammad Iqbal. Kok gratis semua? Nggak ada yang dibayar. Memang gratis semua ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang bayar toh ini. Gratis ya dari Pak Irwin juga. Satu karung 20.000 dari Adlai, 20.000 satu karung. Berapa kilo itu ya berarti ya? Satu karung ukuran berapa saya nggak ngerti nih. Nggak tahu adik. Nggak laku malah dari Alifa, Rifani, Samantining. Ya kan, nggak laku. Di kita nggak laku, Pak. Beneran. Nggak laku maksudnya itu nggak terlalu familiar. Gratis Bu Anifah. Ya, nggak laku di mana tuh. Dibuang sia-sia Bu Aprilia. Di Pak Hamdi gratis. Oke, terima kasih yang berpartisipasi. Saya tutup chatnya dulu. Ada yang gratis, nggak ada yang. Jadi yang kebanyakan di sini gratis ya. Karena tinggal turun apa daunnya itu jatuh dari pohon, diambil, ya kan? Tinggal mungutin, benar kata Pak Irwin. Tinggal mungutin doang gitu loh. Jadi jarang dijual sih kalau misalkan saya tahunnya jarang yang jual daun ketapang ini. Berarti cuma upah pungut aja. Kalau nggak mau upah pungut, kita pungutin sendiri gitu kan. Gratis ya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, kita sudah tahu kan di Indonesia kebanyakan untuk daun ketapang ini gratis. Kemudian di luar negeri berapa? Ya kan? Kalau mau cuan gede, ya kan? Ya pastinya kita harus ekspor. Kenapa? Karena di Indonesia kurang terlalu familiar, tapi di luar negeri itu sangat-sangat familiar, sangat-sangat diminati, ya kan? Nah, karena bayangan Bapak Ibu di daerah negara Eropa, contoh Kanada atau di Turki, di negara Arab seperti itu, nggak ada pesisir, Pak. Nggak ada, ya kan itu tumbuhan di daerah pesisir dan mereka butuh itu gitu loh. Paham kan maksud saya? Mereka kan nggak ada pantai-pantai yang sebanyak Indonesia gitu loh. Mereka butuh ini tapi nggak ada tempatnya, nggak ada untuk tempat tumbuh pohon ketapangnya nggak ada. Hanya di Indonesia itu Pak, luar biasa nih. Di Indonesia kalau ada yang jual, saya pernah cek di Shopee ya, memang jarang yang jual. Shopee ini daun ketapang ini harganya mulai dari gratis bener sampai 100.000 per kilo, sampai 100.000 per kilo. Sementara di luar negeri itu kita bisa jual 500.000 sampai 1 juta per kilo, Pak. Per kilo 500 sampai 1 juta per kilo. Jadi sudah kelihatan kan, ambil aja nggak usah 1 juta, 500 atau 300.000 aja ada jual per kilonya. Anda mungutnya gratis, itu masih ada cuan loh. Per kilonya ratusan ribu. Kalau tontonan, nanti kita bahas berapa cuannya. Kemudian, kalau mau ekspor daun ketapang itu kemana? Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mencari bayarnya, kita tuh harus tahu dulu kita ekspornya ke negara mana. Kita harus tahu dulu. Jadi harus tahu dulu ekspor ke negara mana supaya kita tahu bayarnya di mana. Loh kok maksudnya gimana? Gini loh, Coach. Gini loh Pak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau mau cari bayar jangan asal. Jangan asal wah pokoknya bayar di Swiss, oh, bayar di Amerika. Tapi nggak ngerti, itu harus by data dulu. Jadi kita harus tahu negaranya mana dulu yang sering impor produk kita, yang sering memakai produk kita, baru kita cari perusahaan-perusahaan di dalamnya. Seperti itu Pak Ibu. Konsepnya seperti itu. Teknisnya seperti itu. Jadi makanya negara tujuan ekspor ini penting sekali kita ketahui dan ini tidak boleh asal, tapi harus by data. Bagaimana cara mengetahui data ini? Mengetahui data untuk mengetahui negara tujuan ekspor. Nanti saya ajarkan di video ekspor. Cari video judulnya mengetahui negara tujuan ekspor di modul kedua atau ketiga. Oh, ada modulnya. Banyak Pak, modul kita ada 7. Ya kan? Setiap modul ada beberapa video. Silakan nanti pelajari di situ. Ya, silakan untuk mengetahui negara tujuan ekspor. Nah, kebetulan di sini daripada kita nanti praktek kelamaan, saya kasih negara tujuan ekspornya untuk daun ketapang ini ada di Amerika Serikat. Saya kasih saran saya skip dulu aja karena Trump lagi gila, ya kan? Trump lagi gendeng, di skip aja. Yang kedua bisa ke Kanada, Pak, ya kan? Yang ketiga bisa tetangga dekat. Di mana tuh? Singapura. Singapura tuh sangat banyak permintaannya juga sebenarnya, ya kan? Terus kemudian ada ke Jerman juga, Pak. Jerman ini istilahnya salah satu negara di Eropa yang juga peminatnya gede untuk daun ketapang. Kemudian
Di Turki, Pak. Turki. Bukan Turen Kidul. Yang tahu Malang pasti tahu yang Turen Kidul bukan. Tapi Turki beneran. Turki. Terus kemudian di Jepang. Wah, Jepang ini juga harganya mahal banget. Ya, di Jepang tuh harganya mahal kalau untuk daun ketapang ini. Jadi Bapak Ibu silakan ekspor ke negara ini dan nanti kita cari bayarnya di sini. Ya kan? Kemudian kita kalau ekspor, kita butuh dokumen dong. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, dokumen apa yang kita butuhkan untuk ekspor daun ketapang? Karena untuk ekspor itu harus ada dokumen yang menyertai. Dokumennya berupa yang pertama invoice, yang kedua adalah packing list, ya. Invoice packing list ini wajib, Pak. Ini mutlak. Ini wajib. Harus ada di setiap produk apapun, mau ekspor daun ketapang, mau ekspor briket, mau ekspor bawal, mau ekspor palm oil, mau ekspor apapun itu wajib harus ada invoice packing list. Terus bagaimana coach cara buatnya? Di ekspor yuk sudah ada di modul senjata perang. Silakan di-download, di copy paste, diedit sesuai dengan keinginan teman-teman. Template-nya udah ready. Jangan bikin yang aneh-aneh, sudah ada template-nya dari saya yang sudah saya pakai untuk menghubungi buyer. Itu ya, wajib untuk memiliki invoice packing list. Kemudian kita selain invoice packing list itu harus ada sertifikat yang menyertai. Nah, sertifikat ini setiap produk beda-beda Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu kayak seperti halal, BPOM, itu sertifikat. Termasuk kalau kita ekspor daun ketapang, sertifikatnya itu cukup fitosanitary dan fumigasi saja di Dinas Pertanian Pak nanti Pak. Silakan ajukan ke Dinas Pertanian di sana. Kita melakukan itu sudah cukup, cukup fitosanitary dan fumigasi. Ini untuk dokumen ekspornya. Kalau ekspornya untuk briket beda lagi. Briket, kalau saya dulu briket, contoh saya ambil briket lagi. Yang beda di sininya Pak. Kalau di briket butuh MSDS, SHT, terus kemudian FA dan sebagainya di situ. Nanti Bapak Ibu kalau mengetahui sertifikat itu bisa japri saya. Butuh sertifikat apa aja nanti saya bantu. Ya untuk produk yang lain misalkan aku nggak pengen ekspor daun ketapang aku nggak ada di tempatku ya nggak apa-apa. Yang penting yang ada di tempat Bapak Ibu. Ya kita bahas yang ketapang saat ini. Nah untuk daun ketapang saya ulang lagi dokumennya cukup invoice, packing list, phytosanitary fumigasi. Phytosanitary fumigasi itu salah satu sertifikat untuk mendeklarasikan bahwa produk yang Bapak Ibu ekspor tidak ada tumbuhan yang menyertai yang pengganggunya tidak ada. Kemudian ada invoice packing list. Invoice itu seperti nota, kalau packing list itu seperti surat jalan, seperti itu. Kalau Anda biar gampangnya paham maksud saya, ya. Seperti itu. Sudah dicatat ya. Ya, lanjut lagi. Untuk diekspor, daun ketapang itu tidak asal nyoh atau silahkan diekspor langsung. Enggak. Jadi harus yang kering dulu. Keringnya tidak asal ngeringin, Pak. Jadi pengeringan untuk daun ketapang itu tidak asal kering saja. Jadi banyak sekali caranya, bukan apa? Ada beberapa cara. Jadi jangan asal cuma dikeringin doang. Jadi dapat, dibungut, dikeringin. Tidak, ada proses yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda rendam dulu di dalam larutan air garam, Pak. Jadi air dikasih garam. Terus kemudian direndam selama 1 jam untuk menghilangkan apa kotoran mikroorganisme dan mempertahankan warna daun itu supaya tetap alami. Jadi istilahnya, walaupun nanti setelah dikeringin beda ya, tapi intinya untuk yang lebih tepatnya untuk membunuh bakteri-bakteri, mikroorganisme, kotoran-kotoran yang ada di situ. Jadi harus direndam dalam air garam selama 1 jam. Setelah itu, ya takarannya berapa? Ya nanti 1 banding, kalau nggak salah 4 atau 5, saya lupa. 1 banding 4 atau 5. Seperti itu. Kemudian perendaman setelah itu diangkat, setelah 1 jam diangkat, direndam lagi, dibersihkan tadi untuk menghilangkan garam-garam ini, direndam di air biasa selama 12 jam minimal, maksimal 24 jam. Tinggal tidur aja pokoknya. Ya, setelah itu masukkan dibilas dulu yang jelas, masukkan dalam air biasa yang tanpa garam selama 12 jam. Ya, untuk menetralisir lagi kadar garamnya dan supaya lebih lentur lagi. Seperti itu. Setelah itu dikeringkan besoknya ya, besoknya Bapak Ibu ambil terus kemudian keringkan di panas matahari. Kalau sekarang kayak susah ya karena masih mendung terus. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu. Di Malang ini mendung terus ya. Jadi
agak susah. Tapi Bapak Ibu yang daerah pesisir biasanya kan apa ya, daerahnya kan panas ya, jadi kayak semoga bisa terakomodir di situ. Jadi dikeringkan di bawah sinar matahari itu selama lebih dari 2 hari, maksimal 4 hari lah, ya 2, 3, 4 hari seperti itu. Lebih kering lah, kalau belum terlalu kering tambahin, bisa 5 hari sebenarnya. Tergantung kayak gini ya cuaca. Kalau cuaca seperti ini bisa lebih lama, 2 sampai 4 hari itu untuk kondisi cuaca panas ya, cuaca yang sudah panas. Tapi kalau masih kayak seperti sekarang mendung kayak gitu, itu kayaknya tidak bisa, agak harus lebih lama di situ Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 sampai 4 hari ketika suhu atau cuaca normal. Kalau cuaca mendung pasti lebih tinggi lagi, lebih lama lagi. Setelah dikeringkan, diapain? Ya kan? Setelah dikeringkan, disisihkan, kemudian kita setrika, Pak. Disetrika. Biar apa? Biar lurus, biar gepeng dan bagus. Jadi yang sudah kering tadi itu disetrika. Setrika biasa. Setrika, tahu Bapak Ibu ya, setrika. Setrika biasa, bukan yang aneh-aneh. Setrika yang khusus untuk daun, enggak ada. Ya setrika untuk baju itu loh, Pak. Setrika. Disetrika doang. Set, set, set sampai lurus, simpan lagi, lurus gitu ya. Setelah itu, kalau sudah siap di packaging, masukkan ke dalam plastik sealer. Ya, plastik sealer, kemudian di sealer. Nah, untuk biasanya kalau untuk ekspor itu setiap plastik itu ukurannya beda-beda. Jadi nanti sebelum diplastikin setelah disetrika, disortir ya Bapak Ibu. Yang gede itu dikumpulkan, yang sedang dikumpulkan, yang kecil dikumpulkan. Ya, seperti itu. Ukuran kemasan plastik itu juga beda-beda. Ada yang 10 lembar, 15 lembar, 20 lembar, tergantung ya Bapak Ibu. Atau request juga bayar juga ada. Aku minta per lembar isinya 12, 15, yaitu ada request bayar. Biasanya yang pernah kita timbang itu 10 atau 15 lembar itu yang ukuran sedang ya, atau sampai besar, itu 10 lembar itu bisa 100 gram. Ya, 100 gram. Kurang lebih 100 gram. Kalau yang 15 lembar juga bisa jadi 100 gram. Untuk yang kering, 100 gram itu biasanya 10 sampai 15 lembar. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan diestimasi 10 gram, 10 lembar itu 100 gram. Berarti kalau mau 1 kilo berarti 10, 10 apa namanya, 10 plastik. Seperti itu. Ya, jadi nanti dikasih kardus, setelah itu dikerdusin, masukkan kardus, plastik-plastik itu dimasukkan kardus, dikirim ke buyer. Seperti itu aja. Ya, kemudian kita bahas cuannya. Nah, ada cuannya toh coach untuk ekspor daun ketapang ini? Ada Pak Ibu. Nah, untuk ekspor daun ketapang ini ada cuannya. Nah, di Indonesia kita ambil yang harga 100.000 tadi. Walaupun sebenarnya Anda bisa dapat itu gratis. Ya kan? Dapat gratis loh. Ya maybe bayar tukang upah itu kan anggap aja per kilo 10.000 atau 5.000 nggak sampai lah. Murah banget. Kita pungut aja loh, cuma mungut aja paling murah. Ya kan? Seperti itu. Di Indonesia anggap aja harganya 100.000. Kemudian kita ambil di Jepang, salah satu di marketplace Jepang itu bisa beli dengan harga 500.000 per kilo. Di Jepang harganya 500.000 per kilo untuk Jepang. Nah, satu kontainer yang 20 feet. Nah, ini Bapak Ibu. Kontainer itu ada tiga macam. Kontainer ada yang 20 feet, ada yang 40 feet, ada yang 40 feet, yang HC atau high cube. Apa itu 20 feet, 40 feet, 40 feet IQ dan jenis-jenis kontainer tuh isinya tuh produk apa aja, nanti saya jelaskan di Explore You. Dan ketika 20 feet ini apakah harus 3 ton? Tidak, tergantung produknya. Apakah 40 feet itu harus 8 ton? Tidak, tergantung produknya. Ada yang isi 8 ton, ada yang isi 20 ton, 25 ton, tergantung produknya Bapak Ibu. Caranya gimana Coach supaya tidak rugi? Karena kalau saya salah menghitung ini, Anda potensi rugi. Ya kan? Ya rugi gimana, sewa kontainer lagi kalau salah hitung. Maka dari itu menghitung ini harus pakai rumusnya. Rumusnya ada di video Explore You karena waktunya terbatas, beberapa saat lagi kita akan mencari buyer. Jadi saya akan Bapak Ibu pastikan Bapak untuk mengetahui kontainer ini isinya berapa silahkan pelajari di video Explore You. Judulnya daya muat kontainer seperti itu. Kita hitung cuannya.
cuan bruto ya, ini cuan bruto, sorry, cuan bruto belum lengkap. 3 ton, ya itu kan harganya 500.000, kurangi 100.000, berarti ini 100.000 ya, bukan 10.000, 100.000, maka cuannya 400.000, masih cuan bruto, kalikan 3 ton itu 3.000 kilo, maka 1,2 M. Ini masih bruto, ya kurang lebih 60 sampai, sorry, 50 sampai 60% itu masih pegang, Pak. Asik dong, satu kontainer sudah seperti itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Anda bisa mendapatkan cuan itu dari daun kering yang dianggap sepele di tempat kita. Sekali kirim kita bisa umroh, bisa haji, Pak. Ya kan? 2 kali kirim bisa haji sama istri. Ya kan? Keren kan? Bagaimana cara ekspor ketapang daun kering? Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara ekspornya, saya ingin beritahu pada Bapak Ibu bahwa ekspor itu ada beberapa tipikal. Ada eksportir produsen, eksportir broker, atau biasa orang sebut mediator, ya. Ada juga ekspor trader. Nah, saya trader. Bapak Ibu bebas milih apapun. Bukan berarti trader itu paling bagus. Tidak. Bukan berarti broker itu paling bagus. Tidak. Bukan berarti produsen paling bagus. Tidak. Semua sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, eksportir produsen itu yang memiliki produk dan dia mengekspor produk dia sendiri. Itu eksportir produsen. Kalau eksportir broker, ya dia itu mediator. Jadi perantara antara si buyer dengan si supplier. Biasanya dia itu seperti marketing freelance. Jadi dia itu menawarkan produk ke misternya, PT-nya pakai PT si produsen, harganya pakai harga produsen, website pakai website produsen, harganya produsen, semuanya dari produsen. Kita cukup minta fee kalau closing, itu biasanya 3-5% dari omset. Ya, seperti itu, 3-5% dari omset. Kemudian ada eksportir trader. Nah, eksportir trader ini ya biasanya itu bukan seperti mediator. Jadi dia itu seperti beli, jadi trader itu pedagang ya. Jadi dia nanti kalau sudah dapat buyer, dia akan beli ke si produsen, terus kemudian harganya ditambahin. Yang jelas dia ngambil margin profit di sini, ya. Margin profitnya bebas, mau 30%, 50%, 100% itu bebas, Bapak Ibu. Jadi semua itu bebas, mau 30%, 50%, 100% bebas. Intinya yang penting masuk. Kalau harganya masuk, bayar oke, ya sudah. Kita dapat jualan, itu namanya trader. Nah, Bapak Ibu kira-kira, kita tidak ngomongin daun ketapang ya. Misalkan Bapak Ibu mau jadi eksportir, mengingat kondisi di teman-teman, atau mungkin Bapak Ibu punya produk ekspor apa, silakan Bapak Ibu ini mau jadi eksportir apa, mau produsen, trader, atau broker, silakan jawab di kolom chat. Saya pengen ngerti dulu ya, pengen Bapak Ibu itu pengen jadi eksportir apa, trader kah? Oh, trader semua ya, ya kan? Yahya juga trader, Bu Nurade juga trader, Pak Raffi juga trader, Amalia Rahma juga trader, Nirma juga trader, Widi Raharjo broker. Oke, mantap. Syakuro trader, trader. Banyak kan trader ya. Risti Marlena produsen. Kalau daun ketapang, saran saya jadi produsen ini. Tapi kita tidak ngomongin daun ketapang ya. Tapi misalkan Bapak Ibu nanti pengen ekspor daun ketapang, saran saya produsen aja, mudah banget soalnya. Ya. Terus ada yang jadi trader, ada yang jadi trader. Kebanyakan kok senang trader ya. Ingat Bapak Ibu, jangan ikuti saya loh. Saya ini soalnya sudah lama. Kalau saya dulu, saya ini ya istilahnya alhamdulillah jadi trader juga. Tapi kadang saya itu jadi mediator, jadi broker, ya kan seperti itu. Tapi saya belum produsen. Karena saya belum ada waktu untuk memproduksi suatu produk. Jadi Bapak Ibu silakan mau jadi produsen, trader juga bebas di sini. Jadi kayak kebanyakan trader ya di sini ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kalau misalkan ini, sekarang saya jawab lagi, kalau misalkan mau ekspor daun ketapang, Bapak Ibu mau jadi eksportir apa? Silakan jawab di kolom chat. Mau daun ketapang ini mau jadi produsen, trader, atau broker? Produsen, ya kan? Produsen semua. Oke, siap. Produsen semua. Siap, produsen, produsen, produsen. Oke, baik, siap. Tetap trader. Ya, siap, baik. Saya tutup close dulu ya. Kalau Bapak Ibu trader, silahkan nanti ya kerjasama dengan produsen yang ada di sini yang mau tadi jadi produsen
daun ketapang. Silakan di situ. Oke. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi produsen, trader atau broker ini ada alur-alurnya Bapak Ibu. Karena ini setiap eksportir ini alurnya beda. Nah, untuk alur ekspor produsen ini ya, alur ekspor produsen ini itu kita ada beberapa alur ya. Untuk kita mulai dari produsen itu apa yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ini sebagai eksportir produsen? Pasti itu pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Anda memutuskan untuk jadi eksportir produsen, harus sudah siap senjata perangnya dulu. Loh, senjata perang itu apa, Coach? Maksudnya, segala hal yang harus kita siapkan. Jadi ketika buyer bertanya, kita udah ready. Apa aja? Ada company profile harus ada, katalog produk sudah harus ada, website sangat disarankan. Kalau tidak bisa bikin apa namanya sosial media, minimal Instagram, LinkedIn. Kemudian email perusahaan harus ada. Kemudian harga jual ekspor sudah harus ada. Menghitung harga jual ekspor itu nanti Bapak Ibu supaya tidak rugi, sudah saya siapkan kalkulator ekspornya. Bapak Ibu tinggal masukkan harga-harganya, nanti angka-angkanya sudah masuk FOB berapa, XWOB berapa, CIF berapa, CNFA berapa, itu sudah ada. Jadi untuk menghitung harga jual ekspor cukup pakai kalkulator saja. Kalkulator harga jual ekspor di ekspor yuk. Jadi nggak usah bingung. Loh, harga jual ekspor itu ada macam-macam, ada XWOB, FOB, CIF, CNF. Nanti saya jelaskan di ekspor yuk. Ya, jadi biar buyer tanya, give me your CIF price. Wah, CIF price apa itu, Mister? Jangan Bapak Ibu, itu enggak boleh. Ya, yang ke selanjutnya setelah kita mengetahui harga, membuat harga jual ekspor, membuat draft kontrak kerja, membuat invoice packing list tadi, membuat draft sudah kontrak kerja sudah ya. Kemudian membuat beberapa lain ya, banyak sekali ya Bapak Ibu. Nanti di modul senjata perang di ekspor yuk ada, di video ekspor yuk ada banyak sekali ya, membuat legalitas ekspor ya, legalitas ekspor seperti PT atau CV ya, kemudian membuat izin ekspor. Jadi ekspor harus berizin Pak, jangan gelap jangan ilegal, harus berizin. Cara buatnya gimana nanti di ekspor yuk saya jelasin. Jadi silakan Bapak Ibu di ekspor yuk, nanti saya jelaskan senjata perang itu apa aja, dan kerennya lagi di situ sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal download, diedit sesuai keinginan teman-teman. Paham kan? Oke. Setelah Bapak Ibu mempersiapkan senjata perangnya, Anda belajar dulu Pak, jangan hubungi buyer dulu Pak Ibu. Belajar dulu tentang payment term itu apa. Jadi pembayaran di dunia ekspor itu kayak gimana supaya Anda itu hitungnya sudah benar tapi ternyata nggak dibayar, itu juga bisa terjadi kalau Anda tidak memahami di sini payment term ini. Jadi Bapak Ibu harus belajar payment termnya dulu. Ya, setelah itu Bapak baru kontak si buyer. Nah, kontak si misternya, cari buyer, nanti kita praktek mencari buyer untuk daun ketapang ini dan produk yang lain kalau ada waktu. Mencari buyer, kemudian negosiasi. Kalau negosiasi sudah deal, maka Bapak Ibu silahkan nanti ya, payment termnya aman, harganya aman, negosiasi aman, baru kita bahas produksi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah deal dengan si buyer, misalkan sudah deal, ya Bapak Ibu langsung produksi. Ya produksi ketapang atau produksi briket atau produksi buah, produknya produksi. Siapkan, kalau sudah tinggal di packaging. Kalau sudah, baru dikirim. Nah, untuk pengiriman ini, Bapak Ibu silakan gunakan jasa forwarder. Forwarder itu apa? Forwarder itu perusahaan logistik yang ngurusi pengiriman kita. Jadi seperti di apa ya, di bisnis online itu seperti JNE, JNT, C cepat, Tiki, Antaraja seperti itu. Tapi ini di dunia ekspor. Setelah kirim, Anda biasanya akan dapat dokumen ekspor. Ya, dokumen ekspor ini untuk biasanya pelunasan di dunia ekspor. Jadi ketika deal ini sebelum produksi minimal Ibu Bapak harus ada DP-nya dulu. Ya, pelunasan dokumen ekspor, maka inilah Bapak Ibu sudah mendapatkan cuan dolar. Seperti itu Pak Ibu. Itu alurnya kalau mau ekspor. Nah, kalau mau jadi trader atau broker seperti tadi,
Jadi untuk konsepnya hampir sama dengan si produsen. Kalau trader broker dimulai dari apa? Cari suppliernya dulu. Pasti dong kita harus cari suppliernya dulu. Suppliernya ini saran saya cari yang terdekat. Yang terdekat jangan yang jauh-jauh. Yang terdekat saja satu pulau maksimal. Beda provinsi tidak apa-apa tapi satu pulau. Kemudian ketika bertemu dengan supplier, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan memperkaya perbendaharaan produk Anda. Pertanyaan itu sudah saya siapkan di ekspor yuk. Tanya A, tanya B, tanya C, tanya D, nanti di-download aja, silahkan ditanyakan ke supplier. Nanyakan kapasitas, nanyakan QC-nya, nanyakan packaging-nya, payment-nya gimana, dan sebagainya macamnya ada di sana. Nanti Bapak Ibu download saja. Setelah Bapak Ibu dapatkan informasi dari supplier, dapatkan suppliernya, saran saya supplier ini minimal 3 supplier. Jangan satu, cari 3 supplier. Jadi kalau satu itu mencret atau gimana, cari yang kedua, ya. Nggak berhasil, nggak dapat, nggak bisa produksi, kita cari yang kedua, ketiga, dan sebagainya macamnya. Setelah supplier, kita siapkan tadi sama seperti produsen. Senjata perang, apa aja senjata perang sudah saya sebutkan. Kemudian kita belajar tentang payment term, ya metode pembayaran. Setelah itu kita hubungi buyer, ya kan. Setelah itu buyer selesai deal, kita dapat DP atau dilunasi, ya kan. Setelah itu kita produksi sama seperti si produsen. Setelah produksi kita kirim ke forwarder, dokumennya kita gunakan untuk mendapatkan pelunasan kalau belum lunas, kalau sudah ya untuk sebagai kewajiban kita kepada si buyer. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau mencari untuk proses ekspor itu jangan dibuat ribet, Pak. Semua itu sebenarnya mudah, cuma kita aja yang bikin ribet. Jadi jangan dibuat ribet, dibuat mudah aja. Oke? Sampai sekian, silakan siapa yang belum kita paham atau tidak ya. Yang paham silakan reaction jempol. Saya pengen ngerti reaction jempolnya. Kalau paham banyak pahamnya, saya akan lanjut mencari buyer. Kalau yang paham lebih dari 50, saya akan cari buyer. Oke, paham semua ya. Kita lanjut ya. Kita akan mencari buyer ekspor di sini. Jadi kita akan membahas praktek mencari buyer ekspor. Ya, nanti akan saya akan praktekin dulu deh. Kalau saya yang praktekin, kalau Bapak Ibu itu pasti ada pertanyaan, Coach, yang paling susah di dunia ekspor itu mencari buyer. Seperti di sosial media saya banyak yang nyinyir, saya sih santai aja. Kenapa? Mereka nggak tahu gitu. Seperti iya enak tapi cari bayarnya susah. Ya karena Anda belum tahu, pasti ngomongnya susah. Tapi kalau mudah, sebenarnya mudah aja. Nanti saya kasih tahu caranya kalau ada waktu. Sekarang saya akan mempraktek mencari buyer daun ketapang. Tapi saya pengen tahu Bapak Ibu ini mau dicarikan bayarnya itu di negara mana saja. Kalau supaya untuk gambarannya, ini saya kasih di kolom, sorry, apa ya? Saya kasih di share screen. Mau di negara apa? Saya kasih teman-teman pilihan, milih negaranya mana. Saya ambil 3 teratas nanti ya, cepat-cepatan. Dan nanti saya akan praktek dalam waktu 2 menit saya sudah dapat 10 bayar valid. Ada nama PT-nya, alamatnya, website, email, nomor WA. Keren apa kan? Keren. Sepakat. Saya kasih bayarnya. Yang sepakat reaction jempolnya mana? Silakan reaction jempolnya dulu. Oh, enggak ada yang mau. Saya kasihkan cari bayar. Oh, ada. Oh, sepakat ya. Saya kasih bayar ya. Sekarang Bapak Ibu. Oke, jempolnya selesai dulu. Kita stop dulu. Sekarang, Bapak Ibu, mau saya carikan bayar di negara mana untuk daun ketapang ini? Saya buka di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau dicarikan bayarnya. Silakan jawab di kolom chat 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang teratas saya cari dulu dari mana dulu ya? Dari Jepang, dari Pak Ade Setiadi dan Pak Muhammad Hasan, Risti Marlina juga Jepang. Baik, sekarang saya akan carikan buyer buat Bapak Ibu di sini, mencarikan buyer di Jepang untuk daun ketapang. Ya, untuk teman-teman, saya minta waktu off cam dulu. Saya nggak usah off cam biar dikira nanti saya curang enggak ya. Saya off mic dulu ya. Saya takutnya salah ngomong atau gimana. Saya minta off mic dulu dan saya minta waktu 2 menit. 2 menitnya saya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Saya akan
kasih data bayarnya pada Bapak Ibu, tapi saya minta waktu 2 menit. Jangan kemana-mana, ya saya berikan database bayar ini khusus buat Bapak Ibu, jangan sampai ditinggalkan. Eman kalau tinggalkan ya. Saya mulai 2 menitnya, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah menunggu ya. Ini sudah pas 2 menit, ya kan? 2 menit. Saya akan kasih 10 importir daun ketapang yang berhubungan dengan daun ketapang atau perusahaan aquascape atau perusahaan yang berhubungan dengan ikan hias di Jepang yang sering menggunakan daun ketapang. Silakan Bapak Ibu, nanti di sini ada nomor WA-nya, email, silakan dihubungi ya. Silakan siap-siap dicatat bayarnya. Silakan di screenshot aja untuk mempersingkat waktu. Saya mulai dari sekarang. Ini ada Aqua Rebel Jepang, ya kan? Di situ. Silakan di screenshot dulu. Saya izin minum dulu. Ini ada tropikajapan.co.id. Alamatnya ini yang di Jepang, silakan dikunjungi. Websitenya ini, emailnya ini, WA-nya bisa jadi ini. Silakan nomor telepon atau WA-nya. Importir tanaman akuarium dan bahan alami termasuk daun ketapang dari Asia Tenggara. Kita Asia Tenggara kan? Pastikan. Saya ulangi lagi, saya undur mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang nomor 6 sampai nomor 10. Silakan ditulis, di screenshot saja. Ada ini ya, Aquatic Import Japan, importir produk akuatik dari Asia dan Eropa termasuk daun ketapang kering ya untuk budidaya ikan hias. Oke, silakan di screenshot. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya close. Sekarang negara yang kedua yaitu dari Pak Abi, Singapura. Ya, dari Pak Abi dan teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan database buyer daun ketapang di Singapura, saya minta waktu 2 menit dari sekarang, izin off mic dulu.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menunggu dan sekarang ini ada 10 database buyer untuk importir daun ketapang dan juga perusahaan tanaman hias di Singapura yang membutuhkan daun ketapang. Saya bagi database-nya mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu screenshot saja. Ya, ada Aqua Republik PT Ltd, alamatnya ini, ya kan. Nah, emailnya juga sudah saya siapkan, nomor teleponnya sudah saya siapkan. Toko ikan hias besar dengan divisi bahan alami seperti daun ketapang untuk aquascape dan budidaya ikan hias. Ya, silakan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang nomor 6 sampai nomor 10. The Fish House PTA. Ini alamatnya ya. Kemudian website, email, telepon, peternakan ikan hias dan udang yang menggunakan daun ketapang untuk menciptakan alami dalam akuarium. Ini sudah banyak ya. Silakan dikunjungi Bapak Ibu. Silakan dihubungi mereka. Saya close dalam hitungan 5. Di screenshot saja. 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang yang ke selanjutnya dari Pak Asep, Amerika. Siap. Sekarang saya akan mencarikan buyer di Amerika kepada Bapak Ibu di sini untuk daun ketapang. Ya, saya izin off mic dulu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, pas 2 menit lagi sesuai janji saya dan sekarang akan saya berikan database buyer buat teman-teman yang pengen ekspor daun ketapang di Amerika Serikat dan ini adalah database buyernya. Silakan Bapak Ibu di screenshot saja. Ini ada Aquarium Cooperation, alamatnya bla 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 bla, websitenya itu, emailnya ini, nomor telepon bisa dihubungi, bisa jadi nomor WhatsAppnya, toko online dan penyedia perlengkapan akuarium dengan produk alami termasuk daun ketapang. Sini ya. Ada ini ada juga. Oke, 1 sampai 5 sudah silakan saya sampaikan. Silakan di screenshot 5. Saya tutup 4, 3, 2, 1. Sekarang di nomor 6 sampai nomor 10. Silakan Bapak Ibu di screenshot saja ya. Ada Greenleaf Aquatics online based California, websitenya ini Greenleaf Aquatics dan kemudian email service at Greenleaf Aquatics. Nomor teleponnya ini bisa di website IWA-nya dihubungi aja. Toko online yang fokus pada produk aquascaping, budidaya udang hias, menjual daun ketapang kering secara nasional. Wis nasional ya Pak Ibu. Silakan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Sudah saya hubungi teman-teman, silakan sini nanti kita seperti ini teman-teman. Bagaimana dengan proses saya mencari buyer tadi? 2 menit kira-kira kalau menurut teman-teman bagus silakan reaction jempol. Saya bantu lagi untuk teman-teman yang nanti produk lain. Saya kasih produk lain, jempolnya mana? Oke, jempolnya ada. Oke, silakan. Saya akan kasih buyer lagi kepada Bapak Ibu tapi produk selain daun ketapang, silakan
Bapak Ibu yang pengen dicarikan produknya selain dari ketapang misalkan mau ekspor apa ya briket, silakan tulis briket di kolom chat plus negaranya mana. Saya pilih dua teratas tapi yang sudah ada negaranya saja. Juga misalkan briket Arab Saudi atau misalkan furniture Amerika. Jadi saya mau carikan furniture di Amerika Serikat. Silakan, paham ya maksud saya? Silakan ketik di kolom chat. Saya ambil dua teratas dimulai dari sekarang. 5, 4 plus negaranya. Tapi kalau tanpa negara saya skip. 2, 1. Oke. Saya tutup. Terima kasih ya yang dari atas dulu. Yang yang lengkap. Tidak ada yang lengkap ini ya. Oke. Kunyit kering saja. Tapi tanpa negara saya skip. Saya cari. Nah ini dia. Kemiri Turki dari Pak Bagas Koro PC. Jadi akan saya carikan buyer dari untuk Pak Bagaskoro yang cuma briket saya skip karena tidak tahu negaranya mana. Saya pastikan harus ada negaranya. Ya, Bapak dari Bagaskoro PJ, silahkan ditunggu dulu ya. Saya minta waktu 2 menit dari sekarang. Saya izin off cam dulu. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Kalau nanti semakin kemana-mana banyak berkurang, saya akan skip untuk cari bayarnya ini. Jadi ditunggu dulu. Jadi Mbak Bagaskoro, silakan ke Miri Turki. Saya minta 2 menit dari. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah setia menunggu, ini tidak sampai 2 menit malam, 1,5 menit. Saya berikan Bapak Ibu database bayar Kemiri di Turki. Jadi Bapak Ibu silakan di screenshot saja di sini ya. Ini Mita Pasa Barahat Sanai di Karet ya ini ya. Silakan alamatnya juga ini sudah ada, websitenya, email, nomor teleponnya ini bisa jadi WhatsApp, silakan dihubungi. Produsen importer rempah-rempah besar di Turki, termasuk kemiri dari Asia Tenggara. Oke, sangar kan? Sudah lengkap saya berikan pada Bapak Ibu. Saya akan pindah dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia, Ipek Duga, Urunler, dan sebagainya macamnya. Supplier produk organik termasuk kemiri, ya pembuat minyak organik dan bumbu alami di situ. Oke, dihitung mundur silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Saya stop share lagi. Kemudian briket kurang jelas, briket Arab baik dari INV Rijal, dari briket Arab, untuk briket Arab mohon ditunggu. Saya izin off mic dulu, dimulai. Yang mau ekspor briket Arab ini saya yakin teman-teman banyak pemain briket juga, silahkan. Ini di Arab Saudi, saya kasih database bayarnya mulai dari sekarang. Saya izin off mic dulu 2 menit dari sekarang.
Oke, buat teman-teman yang sudah setia menunggu di sini adalah database buyer. Teman-teman yang senang mau ekspor briket ini. Briket ini memang salah satu terbesarnya di Arab Saudi dan ini adalah database buyernya. Saya kasih buat teman-teman free, silakan di screenshot mulai dari sekarang. Ada Al-Rawabi Trading Industry Co. Ltd, namanya PO Box, bla 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 bla, websitenya sekian, kemudian emailnya sekian, nomor teleponnya siapa tahu ini WhatsApp, biasanya beliau WhatsApp, di sini coba ada. Produsen dan importir produk dari kelapa menggunakan briket arang kelapa untuk kebutuhan industri sisa, ya kan? Briket kan untuk sisa dan ekspor lokal. Oke, di screenshot mulai dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada juga yang nomor 6 sampai 10 ya. Ada Rias Mukles Charcoal Company. Charcoal Company ini dia, admin Charcoal, websitenya ini dan sebagainya. Produsen importir briket arang tanpa asal untuk kebutuhan sisa dan acara luar ruangan. Oke, saya kasih kepada Anda dan silakan di screenshot mulai dari sekarang. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan sekarang mungkin Anda bertanya, bagaimana cara saya mendapatkan buyer secepat itu, seakurat itu, selengkap itu, secepat, seakurat, selengkap itu. Kira-kira ada yang tertarik ya? Kalau ada tertarik, silakan reaction love hati, silakan. Siapa yang pengen tahu rahasia saya di sini? Saya dapatnya dari mana? Oke, oke, oke. Banyak ya. Oke, baik, banyak sekali. Jadi sekarang saya akan kasih, karena waktunya udah habis jam 9, saya akan kasih kepada Bapak Ibu website yang saya gunakan untuk mencari buyer tadi. Ini dia website yang saya gunakan, ya. Ada lusa.com, ada Fastbase, dan ada beberapa tools AI. Banyak sekali, silakan nih teman-teman ini, Fastbase, kemudian lusa.com, AI, dan sebagainya macamnya. Tapi karena waktu yang terbatas untuk tutorialnya, nanti saya ajarkan Bapak Ibu di komunitas Explore You. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya ajarkan di komunitas Explore You untuk bagaimana cara mencari buyer, menjadi eksportir itu gimana. Saya dampingi Bapak Ibu hingga berhasil closing, online, offline, kemudian di grup support oke, Japri juga oke, buyer datang saya kunjungin, saya bantu, ya kan, kita nego bareng-bareng. Kemudian nanti ketika butuh pendanaan, kita siap danai. Kira-kira siapa yang tertarik untuk saya bantu dampingin proses ekspornya, tapi syaratnya harus menjadi member di komunitas ekspor yuk, ya. Saya batasi hanya untuk 50 orang saja. Jadi saya tidak ini ya tidak membuka banyak. Jadi silakan yang pengen join komunitas ekspor yuk silakan jawab mau di kolom chat. Jawab mau di kolom chat akan saya batasi 50 orang saja. Ini hanya untuk teman-teman yang memang serius pengen jadi eksportir, kemudian pengen didampingin sampai closing, dan kalau butuh pendanaan kita bantu pendanaannya. Jadi silakan Bapak Ibu komen mau di kolom chat. Linknya akan kita berikan untuk 50 orang aja, terbatas untuk hari ini. Silakan, ada informasi yang menarik untuk teman-teman yang pengen join komunitas Ekspor You. Apa itu akan dijelaskan oleh Mas Aziz bagaimana cara menjadi member Explore You-nya. Silakan Mas Aziz untuk teman-teman yang pengen join komunitas Explore You. Baik, terima kasih Coach Utes untuk waktunya. Oke, teman-teman. Karena banyak banget ini dari 400 peserta, kayaknya ada 200 lebih. Jadi nanti teman-teman bisa rebutan ya karena cuma 50 peserta aja. Baik, saya akan informasikan ya di Expori ini memiliki ekosistem yang terlengkap alhamdulillah di Indonesia. Ya, kita ada komunitas dan ada umroh juga 1 bulan. Nah, saya akan informasikan di sini tentang komunitas ekspor ya. Oke, nah di sini kita memiliki sebuah komunitas. Nah, komunitas ini nanti teman-teman bisa langsung gabung pada malam hari ini. Karena kita sudah ada sekitar 7.500 lebih yang sudah bergabung saat ini. Yang nantinya teman-teman juga bisa langsung gabung ya. Ini terbatas hanya 50 orang saja. Nah, kenapa teman-teman gabung di komunitas ya?
Karena di sini sudah ada ribuan member yang sudah bergabung, ada 100 lebih juga video pembelajaran yang nanti teman-teman juga bisa langsung pelajari pada malam hari ini dan bisa langsung dipraktekkan. Lalu dokumen-dokumen ekspor juga nanti teman-teman juga akan dapatkan, ya. Lanjut di sini juga ada group support yang nanti teman-teman juga akan dapatkan juga. Nanti saya informasikan, alhamdulillah setiap hari itu aktif banget. Nanti teman-teman setiap pagi itu biasanya udah ada notif yang sangat numpuk sekali, ya. Ada chatting, ya. Chatting bisa chat antar member, antar peserta, atau dengan mentor-mentor yang nanti kami sediakan juga. Ada mentor ekspor yang nanti juga kita siapkan buat teman-teman semuanya. Ada 9. Ya, ini ada Ibu Inas dari Depok, ada Pak Dono dari Bogor dan dari Ibu Inas, mohon maaf dari Bogor, Pak Dono ini dari Depok dan Jakarta, Ibu Nana dari Semarang, Ibu Faza dari Demak, Ibu Andini dari Sukoharjo. Ya, ini Jawa Tengah. Ya, Kos UTS dan Kos Wino ada di Malang, Jawa Timur, di pusatnya. Ya, maksudnya pusat untuk Esporyuk. Kos Rizky dan saya sendiri ada di Sukabumi, Jawa Barat. Insya Allah nanti tanggal 14 kita akan mengadakan untuk workshop langsung, praktek langsung, ya. Nah, di sini juga kita ada free konsultasi. Jadi teman-teman bisa ketika sudah gabung di komunitas, ya, free konsultasi by komunitas, ya, by Zoom juga bisa, atau secara offline langsung datang ke basecamp yang terdekat, ya. Lanjut di sini ada member yang sudah berhasil ekspor yang sudah didampingi. Jadi teman-teman ini dulu sama seperti teman-teman semuanya mengikuti Zoom malam-malam. Bedanya mereka ini langsung gabung komunitas. Karena kalau di komunitas itu, ya, itu bisa langsung mendapatkan materi, bimbingan, bahkan mentor-mentor, ada 9 tadi yang akan membantu teman-teman semuanya, ya. Di sini juga ada testimoni yang nanti teman-teman juga bisa cek. Nanti linknya saya bagikan juga buat teman-teman semuanya. Oke, di sini juga ada bonus buat teman-teman, ya. Kita ada bonus database buyer yang nanti teman-teman akan dapatkan. Lalu juga ada SOP Export. Jadi SOP Export ketika teman-teman gabung di komunitas ini sudah ada panduannya. Ya, sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan harus ngapain aja itu sudah ada di sini. Jadi teman-teman gabung komunitas nggak hanya melongo aja atau hanya belajar aja, tapi sudah ada action apa yang harus teman-teman lakukan nanti. Ya, di sini ada file kompro dan katalog sudah kami siapkan. Tinggal ganti gambar, ya, nama PT, nama perusahaan, spesifikasi produk, ya, tinggal edit-edit aja menggunakan PPT. Sangat mudah sekali. Ada database buyer, ada data supplier yang nanti teman-teman juga akan dapatkan. Ya, tinggal hubungi aja supplier-supplier yang sudah kami siapkan. Nah, ini ada misi dagang. Ya, nanti teman-teman juga akan dapatkan juga misi-misi dagang. Maksudnya ini untuk pameran. Ya, bisa ikuti teman-teman. Nanti bersama-sama dengan kita di Explore ada kegiatan ada program umroh juga 1 bulan dan cari bayar di Arab Saudi atau di Mekah Madinah. Nah, ini ada total bonus ya senilai 19 juta lebih buat teman-teman semuanya, ya. Ini ada untuk 50 orang saja, tapi saya informasikan. Jadi teman-teman ikutin penjelasan saya dari awal sampai akhir, ya, biar teman-teman tahu apa itu komunitas. Jangan setengah-setengah, ya. Oke, saya informasikan di sini. Ini adalah komunitas Expori yang nanti teman-teman juga dapatkan pada malam hari ini. Ada 3 hal yang sangat penting ketika teman-teman gabung komunitas. Yang pertama, ya, ada namanya kelas, yang kedua ada grup, ada pesan, ya. Kelas ini adalah materi-materi yang nanti teman-teman akan dapatkan. Contoh ada kelas bimbingan Explore di sini, ini wajib, ya. Nah, gabung komunitas itu wajib belajar dulu agar teman-teman nanti tahu tahapannya apa saja, alurnya, ngapain aja, persiapan apa aja, dan prakteknya seperti apa sudah ada di materi ini, ya. Lanjut, ada grup ini nanti yang akan mensupport teman-teman semuanya. Jadi di sini nih ada info workshop, ya. Terus ada info ada yang naik dari Lampung, ya. Terus ada, yes, banyak banget yang nanti teman-teman akan dapatkan. Ya, setiap hari ini alhamdulillah aktif banget. Mentor-mentor juga membantu buat teman-teman semuanya. Message juga ada. Jadi teman-teman kirim message ke mentor, ke member, ke komunitas itu juga bisa. Lalu ada dokumen-dokumen yang nanti teman-teman akan dapatkan juga. Dokumen S4, forwarder, database buyer. Ada semuanya di sini. Dokumen-dokumen wajib yang nanti teman-teman harus miliki. Daripada teman-teman harus buat ulang, ya, pusing, udah kami siapkan. Termasuk ada RAB pendanaan juga sudah kami siapkan. Ya, forwarder juga ada, ya, sudah kami siapkan ada 100 lebih, ya, forwarder yang nanti teman-teman bisa hubungi langsung. Ada database buyer. Nah, bulan Mei ini udah spesial, ya. Seminggu sudah update, harusnya hari besok kita update lagi, insya Allah, ya.
Nah, ini ada. Teman-teman nanti akan dapatkan database buyer ini adalah permintaan-permintaan buyer setiap minggunya. Ya, nanti teman-teman bisa langsung hubungi buyer tersebut. Oke? Basecamp ada Malang, Semarang, Sukoharjo, Demak, Sukabumi, Bogor, Jakarta, Depok ini satu. Ya, satu tempat. Ya, oke. Saya informasikan kembali. Nah, ini saya kembali ke sini. Ini buat 50 orang saja. Saya informasikan dulu ini apa namanya komunitas secara normal. Nanti saya kasih spesial buat teman-teman semua yang mengikuti penjelasan saya sampai akhir ya. Nah, di sini kita ada paket pembelajaran buat teman-teman semuanya. Tapi ini harga normal banget ya. Nanti ada promo spesial banget ya, khusus teman-teman yang langsung isi form malam hari ini dan langsung gabung pada malam hari ini. Nah, ini ada paket yang 6 bulan. Jadi harga paket 6 bulan ini harga normalnya 1.598.000. Tapi malam hari ini teman-teman cukup bayar 699.000 saja. Ini normalnya ya. Nanti saya informasikan yang lebih detail lagi ya. Nah, ada paket yang 12 bulan. 12 bulan ini harga normal 1.798.000. Tapi malam hari ini teman-teman cukup bayar 899.000 saja ya. Ada lagi yang paket lifetime ya. Harga normal 1.998.000 ya. Tapi malam hari ini teman-teman cukup bayar 999.000 saja. Nah, tapi spesial buat malam hari ini teman-teman saya tambahkan 200.000. Jadi cuman bayar 799.000 saja. Ya, ini 799.000 saja teman-teman mendapatkan akses lifetime. Linknya ada di chat Zoom, langsung teman-teman akses di situ ya. Nah, di situ teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti langsung gabung ya, ini dapatnya langsung 2 kelas semuanya, tapi sampai tanggal besok terakhir. Jadi malam hari ini isi form langsung ya, pembayaran terakhir besok. Dan gimana cara gabungnya? Teman-teman tinggal klik oke, saya gabung sekarang. Klik di situ. Ya. Nih, linknya sudah saya bagikan lagi. Ini saya langsung kirim juga ya linknya. Isi form. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman wajib menggunakan kupon ya. Kuponnya lifetime agar teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Linknya sudah saya bagikan di chat Zoom ya. Nah, itu adalah apa namanya penjelasan tentang komunitas ya. Nah, ini teman-teman isi form malam hari ini, teman-teman menggunakan kupon namanya Lifetime agar teman-teman mendapatkan diskon 50% dari harga 1.998.000 ya. Tadi harga 1.998.000 ya. Dapat diskon 50% ditambah 200.000. Jadi cukup bayar 799.000 saja, aksesnya lifetime ya. Langsung isi form di chat Zoom ya. Wajib ada kuponnya agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Dibanding kalau teman-teman ya, kalau paket 6 bulan ya, paket 6 bulan harusnya teman-teman cuma dapat 6 bulan aja. Tapi ini lifetime ya. Ini lifetime buat teman-teman khusus malam hari ini, tapi harus menggunakan kupon ya. Kuponnya lifetime. Nih, saya kirim lagi ke chat Zoom ya, kupon lifetime agar teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Nah, itu saya kirim teman-teman. Ya, pastiin teman-teman isi form dulu pada malam hari ini menggunakan kupon yaitu lifetime. Oke, saya akan jelasin juga untuk umrohnya juga ada. Ya, kita juga ada umroh hanya 25 juta aja ya untuk 1 bulan plus bisnis trip cari buyer ekspor ya. Nanti linknya juga saya bagikan di grup untuk khusus teman-teman semuanya. Nanti di sini isi form aja. Ini kegiatan kami juga ya, mencari buyer seperti apa, nanti apa keperluan mereka seperti apa sudah ada juga ya. Nanti di sini teman-teman tinggal isi form aja ya jika berminat untuk umroh 1 bulan plus cari buyer juga ya. Nanti teman-teman akan masuk ke grup juga. Nanti biar teman-teman bisa jelas seperti apa dan harus persiapannya apa saja ya. Dan pastikan teman-teman ya menggunakan kupon ya. Ini kuponnya lifetime untuk gabung komunitas pada malam hari ini ya. Baik, nanti saya temenin 30 menit ke depan buat teman-teman semuanya yang ingin tanya tentang komunitas dan promonya pada malam hari ini ya. Dan pastikan teman-teman langsung isi form biar teman-teman mendapatkan diskon 50%
plus tambahan diskon 200.000, jadi cuma bayar 799.000 saja sampai besok saja. Setelah itu, ya tanggal satunya itu harganya normal kembali, 200-nya hilang. Ya, baik seperti itu Kos untuk penjelasan saya dari komunitas Espiro. Kalau ada tambahan silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Desi untuk informasinya. Teman-teman, saya izin berkata sedikit saja di sini. Yang pertama adalah ekspor tidak akan tergantikan oleh AI. Saya ulangi lagi, kalau Anda mau jadi eksportir, insya Allah tidak akan tergantikan AI. Bapak Ibu lihat sekarang banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Bahkan bikin video untuk promosi aja sudah pakai AI, sudah bisa. Mau bikin apapun sekarang pakai AI bisa. Bapak Ibu yakinlah bahwa analisa saya dan menurut pengalaman saya, jadi di sini adalah eksportir itu tidak akan tergantikan oleh AI. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau orang bilang 2030 gelap, 2000 berapa gelap, Anda tenang saja. Kenapa? Anda sudah jadi eksportir, uang sudah cukup banyak, dan eksportir tidak akan digantikan oleh AI. Jadi kesempatan itu. Yang kedua, saya sedikit cerita, ada member ekspor yuk namanya Bu Hana. Bu Hana ini kalau boleh dibilang ngetik aja kagok, karena dia sudah emak-emak, sudah tua. Singkat cerita, beliau ini sering konsultasi di Basecamp. Singkat cerita, dia closing. Closingnya adalah crude glycerin. Crude glycerin ini salah satu bentuk olahan sampingan untuk biodiesel ya. Olahan dari palm oil untuk biodiesel. Dan itu omsetnya 20 miliar. Sekian setiap bulan. Bayangin Bapak Ibu kirimnya setiap bulan dan pendanaannya diekspor yuk. Ke setiap bulan dia kirim dan dikontrak selama 1 tahun. Keuntungannya kurang lebih hampir 10%, hampir 2 miliar sekali kirim. Bapak Ibu bisa perhatikan setiap bulan. Bayangin emak-emak gaptek yang dulunya juga sering ke tempat saya ke base camp, ya, dari Blitar, bawa makanan, kita ngerujak bareng, tapi ternyata sekarang dia jadi eksportir crude glycerin, ya CG, dengan omset 20 miliar setiap bulan dalam waktu dikontrak setahun bayarnya dari Korea. Itu bentuk dia komitmen untuk jadi eksportir. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata yang tidak mungkin buat siapapun Anda yang ada di sini. Saran saya, mumpung ada kesempatan. Kesempatan apa? Ketemu dengan saya. Kesempatan apa yang kedua? Saya sudah praktekin bagaimana saya memberikan pengajaran pada Anda semua di sini. Dan saya praktekin mencari bayar itu semudah itu. Yang ketiga adalah ini kesempatan harga promo. Kenapa harga promo? Bapak Ibu bisa pastikan di hari setelah tanggal 31, lifetime tidak harga ini lagi. Pasti sudah naik lagi. Jadi Bapak Ibu, ada kapan lagi Anda mendapatkan harga mendapatkan paket lifetime? Lifetime itu seumur hidup dengan bayar paket bulanan 6 bulan. Kalau di hari biasa, nanti harga ini adalah harga untuk 6 bulan. Jadi saran saya, manfaatkan kesempatan ini, ya, paket lifetime-nya seperti bayar 6 bulan. Dan ini berakhir besok. Jadi besok sudah berakhir, tapi terbatas. Silahkan Bapak Ibu isi kuotanya dulu. Saran saya segera diisi saja daftar untuk pendaftarannya dan dibayar besok. Karena kalau Anda membayar lebih dari besok, maka kupon hangus, maka akan kembali ke harga normal. Jadi kapan lagi Anda akan belajar jadi eksportir dengan harga 6 bulan dapat paket lifetime? Kapan lagi Anda akan dibimbingi all out seperti tadi? Kapan lagi Anda akan mendapatkan kesempatan siapa tahu menjadi Ibu Hana-Hana selanjutnya dengan omset miliaran setiap bulan? Saya kasih kesempatan buat teman-teman. Ini kesempatan Anda, bisa jadi ini adalah kesempatan Anda. Silakan gunakan kupon lifetime dan ini terbatas. Saya kasih waktu, nanti akan dibantu 30 menit oleh Mas Aziz. Jadi Bapak Ibu, silakan tetap stay di sini karena dalam waktu 30 menit akan dipandu oleh Mas Aziz yang kesulitan untuk ngisi formnya. Ya, saya izin pamit dulu karena saya akan membantu member yang lain yang sedang konsultasi. Ya, jadi saya tunggu kedatangan teman-teman di aplikasi Ekspor Yuk. Ya, aplikasinya mudah sekali seperti Facebook. Jadi teman-teman harus login juga. Jadi nanti seperti itu dan nanti konsultasi di sana. Saya tunggu berita-berita keren lainnya. Anda ekspor puluhan miliar seperti Bu Ana. Saya tunggu kedatangan teman-teman. Saya tunggu berita baik teman-teman. Dan saya izin pamit dulu. Selama 30 menit ke depan akan diteruskan oleh Mas Aziz. Saya izin pamit dulu. Terima kasih. Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kos. Akses seumur hidup, ya betul.
Jadi teman-teman, ini aksesnya seumur hidup, lifetime. Jadi saya ceritain. Dulu ini tuh harganya cuma 199.000 saja. Di 2022 ya, materi masih 40 ya. Ini udah naik 7 kali. Nah, ini mumpung hari ini tuh ada promo sampai tanggal besok 31 terakhir pembayaran. Ya, setelah itu harganya pasti normal lagi. Nah, untuk itu teman-teman, klik linknya yang ada di chat Zoom itu, klik langsung ya. Pastikan nanti di belah sini ada voucher diskon, masukin lifetime agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Ya, pastikan isi form ya. Isi form aja dulu biar teman-teman mendapatkan aksesnya ya. Yang ada pertanyaan silakan di chat Zoom. Kita nanti sampai 30 menit ke depan ya.